Pernah nggak sih, kamu merasa merinding cuma gara-gara pipis di tempat sepi? Apalagi di kampung, dekat kebun, atau di pinggir jalan waktu perjalanan jauh. Banyak yang bilang, pipis sembarangan itu pamali. Tapi, bagi Alif, satu kesalahan kecil itu mengubah hidupnya. Bahkan, membuka pintu ke dunia yang nggak seharusnya dia tahu. Ingat, pipis sembarangan itu nggak cuma bikin kotor, tapi juga bisa bikin kamu didatangi oleh sesuatu yang nggak pernah kamu bayangkan. Ini kisah tentang anak bunian yang muncul dan berkata hal tak terduga. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Kampung tempat Alif tinggal memang dikelilingi hutan bambu. Angin sore selalu menderu, tapi entah kenapa, hari itu, anginnya terasa berat, seperti membawa tatapan dari balik gelap pepohonan. Alif, pemuda 24 tahun, baru pulang kampus. Di tengah perjalanan, perutnya mules, dan dia tak tahan. "Ah, pipis bentar, di sini aja," gumam Alif sambil menepi, celingak-celinguk kiri kanan, tak ada orang, cuma batang bambu yang bergoyang. Suara air membasahi tanah, tapi tiba-tiba, angin berhenti, hutan sunyi. Lalu, suara anak kecil terdengar, lirih, tapi jelas. "Kakak, kenapa ngotorin rumahku?" Alif tercekat, bulu kuduknya berdiri. Tak ada siapapun, hanya suara, dari tempat dia baru saja pipis. Angin kembali berhembus, namun kini terasa dingin menampar kulit. Alif bergeming, matanya liar menatap sekeliling, jantungnya berdetak tak beraturan. Suara itu, suara anak kecil, masih menggema di telinganya. Ia menelan ludah, lalu beranikan diri untuk berteriak, "Siapa? Siapa itu?" Tak ada jawaban, hanya suara gemerisik daun bambu. Alif melangkah mundur, kakinya gemetar. Tapi saat hendak naik ke motornya, matanya terpaku. Di balik batang bambu, sosok kecil berambut panjang menjulur sampai tanah, mengenakan kain lusuh, tubuhnya kurus kering. Matanya merah membara. Suara lirih itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dalam, menusuk hati Alif. "Kakak, kenapa kencing di rumahku? Kenapa kotori tempat tinggalku? Kenapa nggak permisi dulu?" Alif hanya bisa terdiam, tubuhnya seolah terkunci. Baru kali itu dalam hidupnya, ia menyesal hanya karena pipis sembarangan. Alif berdiri terpaku, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Tangannya gemetar, langkah kakinya berat. Aku nggak tahu. Maaf, aku nggak tahu ini rumahmu." Suara Alif terbata-bata, berusaha meyakinkan diri kalau semua ini cuma halusinasi. Sosok anak kecil itu mulai melangkah maju. Setiap langkahnya tak menginjak tanah, mengambang. Alif nyaris terjatuh saat berusaha mundur. Tubuhnya lemas, napasnya sesak. "Kakak, minta maaf saja tidak cukup." Suara anak itu menggema, seperti bisikan dari dalam dada Alif sendiri. Alif menelan ludah, mencoba bicara. "Lalu, aku harus ngapain? Aku nggak ngerti." Anak bunian itu mendongak, matanya yang merah meredup, suaranya melemah. "Kakak, bantu aku pulang. Aku tersesat, gara-gara orang-orang kayak kakak, aku terpisah dari dunia kami." Alif mengerutkan dahi, tubuhnya masih bergetar, tapi ada perasaan aneh, perasaan kasihan, bercampur takut. "Pulang? Kemana?" tanyanya. Anak kecil itu menunduk, kemudian menunjuk tanah tempat Alif barusan pipis. "Ke dalam sana." Suara anak kecil itu bergema,
memecah kesunyian hutan bambu sore itu. Alif menatap tanah becek di bawah kakinya, tempat ia barusan pipis. Perlahan, tanah itu bergerak. Lumpur seperti berdenyut, seolah hidup, perlahan-lahan membentuk pusaran kecil. Alif mundur satu langkah, matanya melebar. "Apa maksudmu, pulang ke dalam situ?" Anak bunian itu tak menjawab, hanya menatap Alif. Matanya berubah, tidak semarah tadi, kini seperti memohon. "Kakak, tolong, rumahku tertutup. Sejak manusia sering mengotori tanah ini, pintunya terkunci. Aku gak bisa pulang, hanya manusia yang bisa membukanya. Hanya manusia yang bisa membersihkannya." Alif bergetar, tubuhnya lemas, kepalanya pusing. Ia menatap pusaran lumpur itu. Perlahan menghitam, udara di sekelilingnya semakin berat. "Kalau aku nggak bantu, apa yang terjadi?" tanya Alif dengan suara bergetar. Anak itu tersenyum tipis. "Kalau tidak membantu, aku akan menempel, ikut kakak, kemanapun kakak pergi." Hati Alif seperti diremas, antara takut dan rasa bersalah. Pilihannya cuma dua, bantu, atau dihantui selamanya. Alif menghela napas berat, sekujur tubuhnya terasa lemas. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. "Baik, aku bantu. Tapi, gimana caranya?" Anak bunian itu melangkah lebih dekat. Wajahnya masih pucat, matanya menyisakan sorot kesedihan. "Kakak, buka jalan pulang, bersihkan rumah kami. Dengan cara yang diajarkan leluhurmu." Alif mengernyit, bingung. "Leluhurku? Aku nggak tahu. Aku nggak pernah diajarin begitu." Anak kecil itu tersenyum getir. Suara lirihnya terdengar seperti rintihan. "Itulah, manusia zaman sekarang, sudah lupa. Lupa sopan santun, lupa permisi, lupa menyucikan diri." Suasana hutan makin gelap, udara semakin berat. "Tapi masih ada waktu," bisik anak bunian itu. "Ambil air dari sungai, 3 genggam daun bambu, dan minta maaf dengan hatimu yang paling dalam." Alif mengangguk pelan, tapi hatinya masih bertanya-tanya. Kenapa hanya karena pipis, akibatnya bisa serumit ini? Dalam hatinya mulai tumbuh kesadaran. Mungkin, selama ini, manusia terlalu sering meremehkan hal-hal yang dianggap kecil. Langkah Alif berat, kakinya bergetar saat menapaki jalan setapak menuju sungai kecil di ujung hutan. Sore mulai berganti malam, suara serangga bersahutan, tapi udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Setiap gesekan ranting membuat Alif terlonjak, setiap desir angin terasa seperti bisikan yang mengikuti langkahnya. Sesampainya di sungai, airnya mengalir bening, namun entah kenapa, ada rasa segan untuk menyentuhnya. Alif menggenggam air, lalu mengusap wajahnya perlahan. "Maafkan aku nggak pernah niat, aku cuma manusia bodoh," bisiknya, matanya mulai berkaca-kaca. 3 genggam daun bambu ia kumpulkan, tangannya gemetar, dada terasa sesak. Saat hendak kembali, angin mengalun lirih, seperti seseorang menyahut, "Kakak, jangan lupa, ikhlas, kalau tidak, semua sia-sia." Alif menoleh, tak ada siapapun, hanya getaran air sungai yang kini terdengar seperti isak tangis kecil. Hatinya perlahan mulai luluh. Ia sadar, selama ini ia hidup tanpa pernah menghargai alam, tanpa pernah minta izin, bahkan untuk hal sepele seperti pipis. Malam mulai merayap, hutan bambu seolah menutup jalan, tapi Alif terus berjalan, membawa air dan daun bambu di tangannya. Keringat dingin mengucur deras, langkahnya pelan. Setiap helaan nafas seperti diikuti tatapan tak kasat mata. Sesampainya di tempat ia pipis, anak bunian itu sudah menunggu, berdiri tepat di tepi pusaran lumpur, matanya kini tidak semerah sebelumnya, sedikit teduh,
tapi masih menyimpan kesedihan dalam sorotnya. "Kakak, percikan air ini, taburkan daun bambu, dan ucapkan permintaan maafmu dengan sepenuh hati." Tangan Alif gemetar, tapi ia mengikuti semua. Air ia percikan, daun ia taburkan, sambil berbisik, "Aku minta maaf, aku nggak tahu, aku mengotori rumahmu, aku ikhlas, semoga kamu bisa pulang." Saat air menyentuh pusaran tanah, cahaya samar keluar, pusaran itu berubah menjadi lingkaran berpendar, seolah membuka gerbang menuju dunia lain. Anak kecil itu menunduk, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, kakak sudah mengingatkan dunia kami. Semoga kakak juga ingat, bumi ini bukan milik manusia saja." Perlahan, tubuh mungil itu menghilang, larut bersama cahaya. Sementara Alif terdiam, menyadari dirinya baru saja menyaksikan batas antara dunia manusia dan dunia yang tersembunyi. Setelah sosok anak bunian itu lenyap, pusaran tanah kembali datar. Sepi, hanya suara angin yang kembali berhembus pelan. Alif terduduk lemas, badannya lunglai, pikirannya penuh sesal dan rasa takut bercampur menjadi satu. Namun saat hendak bangkit, ia melihat sesuatu. Di tempat dia pertama kali berdiri, jejak kakinya tidak hilang, justru menghitam, membekas, seperti terbakar. Apa maksudnya ini? "Kenapa bekas kakiku masih ada?" bisik Alif dengan suara serak. Angin seolah menjawab, membisikkan suara lembut, "Manusia akan selalu meninggalkan jejak, entah baik atau buruk." Alif merinding, tubuhnya kembali terasa dingin. Dalam hati ia sadar, permintaan maaf memang bisa menenangkan, tapi luka yang ditinggalkan manusia tak selalu bisa sembuh dalam sekejap. Langkahnya pelan menuju motornya, menatap lagi ke arah tempat ia pipis. "Aku nggak bakal lupa, aku janji, aku bakal lebih hati-hati, menghormati tempat yang bukan milikku." Tapi, jauh di sudut matanya, ia masih melihat bayangan kecil, samar, berdiri di balik batang bambu, mengawasi, memastikan manusia tidak lagi lupa diri. Alif mengayuh motornya perlahan, jalanan hutan bambu yang biasanya terasa biasa saja, kini terasa asing, seolah tiap pohon, tiap semak, memperhatikannya diam-diam. Di tengah perjalanan, tiba-tiba suara lirih kembali muncul, bukan dari sekitar, tapi dari dalam pikirannya. "Kakak, ingatlah, bumi ini, tempat kita bersama, bukan cuma manusia." Alif tersentak, tangannya gemetar menggenggam stang motor, nafasnya memburu. "Hormatlah pada tanah, jangan mengotori sesuka hati, jangan pipis sembarangan, jangan meludah, jangan buang sisa makanan, semua itu akan kembali padamu." Suara itu makin lama makin jauh, tapi pesannya terpatri kuat di dada Alif. Ia sadar, bukan tentang takut dihantui, tapi tentang menghormati, tentang tidak meremehkan tempat tinggal makhluk lain. Matanya menatap langit malam, bibirnya berbisik pelan, "Maaf, aku akan belajar, menjaga, bukan cuma takut, tapi juga sadar." Motor melaju, meninggalkan hutan, namun hati Alif meninggalkan jejak pelajaran yang takkan pernah hilang. Sejak malam itu, Alif berubah, tiap kali masuk hutan, tiap kali menepi, bahkan saat hanya berhenti sebentar di pinggir jalan, mulutnya selalu berbisik, "Permisi, saya numpang lewat, saya nggak ganggu, saya hormat." Teman-temannya menganggapnya aneh, sering menggoda, "Gitu aja takut, Liv?" Tapi Alif hanya tersenyum, karena mereka tidak tahu, tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan, tatapan mata anak bunian yang mengambang di balik bambu, suara lirihnya yang memanggil dari tanah basah, dan kengerian, saat alam membalas ketidaksopanan manusia. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Alif sering bermimpi tentang hutan yang asri, tentang suara anak kecil yang kini
tidak marah, tapi bersyukur. Terima kasih, kakak sudah ingat kami, dan dari situ, Alif mengerti, adat dan budaya nenek moyang bukan sekadar mitos, tapi peringatan. Supaya manusia hidup selaras dengan yang tak terlihat, karena kadang kesalahan kecil bisa berujung penyesalan seumur hidup. Jangan pipi sembarangan, jangan lupakan permisi, karena kamu tidak pernah sendirian. Pesan moralnya adalah, jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Cerita ini mengajarkan bahwa apa yang kita anggap sepele, seperti buang air sembarangan, bisa membawa dampak besar, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan dan makhluk lain yang tak kasat mata. Setiap tempat di bumi punya penghuni. Ada yang terlihat, ada yang tidak. Menghormati tempat, menjaga kebersihan, dan selalu permisi adalah bagian dari kearifan lokal bangsa kita, yang sebenarnya mengajarkan rasa hormat dan rendah hati. Jangan sampai kesombongan membuat kita buta, bahwa manusia bukan satu-satunya yang hidup di dunia ini. Hormati tanah, air, dan hutan, karena sekali kamu merusaknya, bisa jadi kamu membangunkan sesuatu yang selama ini hanya diam. Jangan pipi sembarangan, karena yang kamu kira tanah kosong, bisa jadi adalah rumah bagi mereka yang tak terlihat. Belajarlah untuk tidak hanya takut, tapi sadar. Supaya hidup kita tetap selaras dengan alam dan makhluk lain ciptaannya. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.